Pemirsa, selain bermanfaat untuk proteksi diri dan keluarga, ternyata asuransi juga memiliki manfaat tersembunyi. Apa saja manfaatnya? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Ibu Novita Rumngangun atau Ibu Nona, Chief Marketing Officer dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Bu Nona. Selamat pagi. Bu Nona, ini asuransi ternyata memiliki manfaat tersembunyi ya Bu ya. Bisa dijelaskan apa saja manfaat-manfaatnya? Ya, asuransi kan biasanya yang kita paham adalah untuk proteksi diri atau keluarga ya. Jarang sekali kita memikirkan bahwa ini sebenarnya dampaknya makronya luar biasa. Ya, contohnya adalah dengan kesejahteraan saja ya. Biasanya kan kita melihat masyarakat yang sejahtera itu seperti apa sih ya. Sejahtera dengan asumsi bahwa masyarakat yang memiliki rumah contohnya. Nah, bagaimana cara memiliki rumah ya? Tentunya dengan melakukan pinjaman-pinjaman yang disediakan oleh bank-bank, misalnya kredit rumah. Nah, pada saat kita sendiri individu melakukan kredit rumah ke bank-bank, bank-bank pasti ingin memastikan bahwa kita juga memiliki asuransi. Nah, dan rumah tersebut diasuransikan. Iya. Nah, dari situ aja sudah kelihatan bahwa banyaknya peluang masyarakat yang bisa memiliki asuransi juga merupakan wujud dari sejahteranya suatu masyarakat. Itu pertama. Terus yang kedua juga masyarakat menjadi lebih sehat, Mbak. Kenapa lebih sehat? Karena begini, banyak sekali asuransi-asuransi yang memberikan program-program kesehatan, bahkan memberikan banyak sekali benefit apabila nasabah-nasabah itu kerap melakukan lifestyle yang sehat. Nah, semakin masyarakat itu sehat, maka semakin banyak juga produktivitas yang dia lakukan. Semakin banyak produktivitas yang dilakukan, semakin majulah sebuah negara. Ini menarik sekali ya Bu Nona ya. Ternyata asuransi bisa menyejahterakan masyarakat, salah satunya dengan asuransi untuk kredit, maupun membuat masyarakat sehat dengan asuransi kesehatan. Nah, bagaimana dalam bidang kemajuan ekonomi sebuah negara? Apakah asuransi berperan dalam hal ini? Ya, sebuah negara biasanya dilihat majunya sebuah negara, dilihat dari pembangunan berbagai infrastruktur ya, gedung-gedung banyak ya semakin dibangun, aktivitas-aktivitas bisnis juga semakin banyak. Nah, tentunya dengan pengembangan infrastruktur itu kan membutuhkan investor-investor karena kan modal yang luar biasa besar. Nah, investor ini akan mau melakukan investasi apabila ada suatu proteksi terhadap resiko yang akan dia jalani. Nah, itu peran asuransi. Apakah itu asuransi yang namanya kerugian, bagaimana asuransi berperan serta untuk melihat resiko dalam infrastruktur tersebut, ataupun juga terhadap pekerja. Nah, tentunya kita dalam yang turut membangun infrastruktur itu banyak sekali kan karyawan-karyawan, pekerja-pekerja yang juga ingin mendapatkan proteksi sebelum infrastruktur itu dibangun karena resiko-resiko pasti terjadi. Oke, tadi kan berbicara mengenai pembangunan, bidang kemajuan ekonomi sebuah negara. Nah, bagaimana untuk masalah pengentasan kemiskinan? Kaitannya bagaimana? Apakah asuransi juga memiliki andil dalam hal ini? Iya. Sangat kalau saya bilang ya. Pertama adalah kita bisa mendapatkan income menjadi seorang agen. Ya, menjadi seorang agen bukan hanya kita mendapatkan income saja sehingga dia bisa ya melangsungkan kehidupan yang lebih layak bahkan lebih baik ya, tapi juga para agen asuransi ini membantu terhadap perencanaan keuangan. Seperti apa? Bayangnya seperti ini, Mbak. Kalau kita tidak merencanakan masa depan kita ya, bekerja terus ya, tapi pada akhirnya kita sudah tidak bekerja lagi ya, dan tidak ada income lagi, maka dan lifestyle semakin mahal ya, biaya-biaya semakin mahal, maka tingkat kemiskinan juga semakin tinggi. Ya, baiklah. Bu Nona, terima kasih banyak atas informasinya ya Bu ya. Ternyata memang asuransi ini memiliki manfaat tersembunyi yang sangat banyak. Terima kasih. Namun saya harus mengakhiri perbincangan kita kali ini pemirsa. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh